Oke cuy, di video sebelumnya udah gue bahas untuk updatean dari si skin M8 Prea yang akan rilis ya di akhir tahun ini atau enggak di awal tahun depan. Lalu ada bocoran dari event Battle Pass Parsha udah dirilis untuk bocoran dari tanggal rilisnya. Jadi kalau kalian penasaran kalian bisa cek aja. Lalu ada si skin epic terbaru dari Alpha, Martis. Lalu ada slot emote yang bakal ditambah untuk updateannya dan untuk bocoran skin lainnya. Jadi kalau kalian yang belum cek atau kalian yang penasaran, kalian bisa cek di video sebelumnya lah coy, karena udah gua bahas ya untuk beberapa event dan skin. Dan jadi untuk update di video kali ini lebih menarik karena bakal banyak banget untuk event yang bakal di resell, mulai dari event aspiran, exorcist, lalu ada event neobis juga, dan juga untuk update skin terbaru, event baru, dan juga updatean yang lainnya. Jadi kalau kalian yang penasaran sama update kali ini, kalian simak aja video ini hingga selesai lah coy. Dan ya, jadi sebelum ke inti pembahasannya, buat kalian yang belum subscribe channel gua, subscribe dulu coy, dan kalian aktifkan loncengnya agar kalian gak ketinggalan seputar info Mobile Legends dari channel ini. Oke cuy, langsung aja kita ke inti pembahasannya coy. Oke, jadi untuk bocoran yang pertama nih cuy, kita langsung bahas aja kali ya. Yang pertama gue bakal update mengenai event aspiran. Nah, jadi untuk updatean event aspiran tampilannya seperti ini. Jadi perlu kalian ketahui kalau event aspiran ini bakal resell dalam waktu dekat. Itu paling lama hitungannya 2 bulan ke depan ya. Jadi antara di bulan depan atau enggak di bulan selanjutnya gitu. Dan yang bakal di resell di sini bakal ada 4 skin, mulai dari Ruby, Chang'e, lalu ada dari Angela dan juga Leslie. Jadi 4 si skin ini udah dikonfirmasi bakal hadir. Jadi ada kemungkinan besar selain Guinevere sama si Vexana itu bakal di resell ya, kayak Fanny contohnya seperti itu. Yang waktu tahun 2024 terakhir yang di resell itu cuma ada Ruby, lalu ada Angela, Layla, dan juga Fanny yang di resell. Jadi ya untuk update kali ini agak beda ya untuk menu price poolnya. Jadi kalau kalian yang mau panen skin epic atau si skin kolektor, kalau kalian hoki untuk ikutan di event ini ya lumayan menarik lah, karena event aspiran ini lumayan cocok buat panen skin coy. Dan untuk cara dapetin si skin aspirannya ya seperti biasa, kalian paling hoki 30 kali draw, karena konsepnya pola gitu ya. Jadi kita kayak menjatuhkan sebuah bola masuk ke dalam box. Jadi kalau udah masuk box yang sama sebanyak 3 kali, itu kita bakal dapat si skin aspiran dan secara acak ya, nggak bisa kita pilih. Nah, lanjut untuk updatean berikutnya dari event exorcist. Nah, jadi yang mana untuk event exorcist kabarnya bakal di resell ya. Ini paling cepat 3 bulan ke depan, karena untuk event exorcist ini ternyata mulai dari Ruby, Popeyes, dan juga Saber kabarnya di delay ya. Jadi ada kemungkinan besar dia bakal hadir di pertengahan tahun, kayak di bulan Agustus, September ya, pokoknya pertengahan tahun. Dan kalau di delay lagi bisa sampai di akhir tahun untuk exorcist part yang terbaru, mulai dari Saber, Popeyes, dan juga Ruby. Sebelum lanjut ke pembahasannya, buat kalian nih yang lagi cari tempat top up diamond termurah, aman, dan prosesnya cepat, di sini gue rekomendasi untuk kalian semuanya langsung aja lah top up di rrqtopup.com. Kenapa harus RRQ Top Up? Karena RRQ Top Up adalah platform resmi milik tim RRQ. Jadi aman dan terpercaya lah pastinya. Dan juga banyak voucher dan diskon spesial yang bisa kalian dapetin setiap harinya. Top up di sini seluruh game tersedia, jadi kalian nggak perlu khawatir lagi. Jadi langsung aja lah kalian cek linknya di deskripsi video ini. Nah, untuk cara top upnya mudah banget sih. Yang pertama pastinya kalian masuk di rrqtopup.com, lalu kalian pilih menu gamenya. Berikutnya kalian pilih nominal top up yang kalian mau. Di sini juga lagi ada diskon potongan harga diamond dan weekly diamond pass. Cocok lah buat kalian yang lagi nerapin tips hemat. Selanjutnya kalian pilih metode pembayarannya. Ada banyak banget nih cuy jenis pembayarannya. Kalian sesuaikan aja lah. Lanjut kalian masukkan ID dan server akun kalian. Dan kalau udah jangan lupa untuk masukkan kode promo RRQXSIDIC. Lalu kalian klik cek untuk kode promonya. Nah, kalau muncul diskon potongannya berarti kalian berhasil gunain promonya coy. Tapi kalau kalian mau tambah lagi nih potongan harganya supaya lebih murah, di RRQ Top Up ada namanya fitur membership Prime. Kalian hanya perlu jadi member Prime, kalian juga bisa dapetin weekly diamond pass dengan harga 26.000 aja cuy. Caranya kalian klik aja berlangganan sekarang. Kalau kalian belum punya akunnya, kalian bisa daftar terlebih dahulu lah. Tinggal kalian isi aja tuh formulir pendaftarannya. Dan yang terakhir, kalian masukkan nomor
nomor WhatsApp kalian supaya hasil transaksinya masuk otomatis di WhatsApp kalian. Dan kalau semuanya sudah kalian isi nih, lanjut kalian klik beli sekarang. Setelah itu akan muncul konfirmasi pesanan. Nah, kalau udah ada nickname akun kalian kayak gini, yang terakhir tinggal kalian klik lanjut bayar. Nggak sampai 1 detik diamond udah masuk cuy. Jadi langsung aja lah kalian top up di rrqtopup.com. Nah, untuk yang di resell kali ini ya seperti biasa part 1 sama part 2 ya, kayak si Yuzong, Kagura, lalu ada Hayabusa dan juga Granger. Jadi masih ada kesempatan buat kalian yang mau ikutan atau yang mau dapetin si skin versi part 1 atau part 2 atau yang belum punya, bisa kalian dapetin ya. Jadi ya lumayan menarik gitu ya. Muntun nggak langsung ngerilis si skin terbarunya, melainkan skin yang lamanya di resell dulu biar kalian ambil. Nanti kalau udah lengkap bisa kalian dapetin versi yang terbarunya cuy. Ya kita tinggal tunggu aja lah untuk event Exorcist ini. Dan lanjut untuk update berikutnya dari event Neobeast. Nah, untuk event Neobeast nih kayaknya udah gue bahas juga kan di video sebelumnya. Tapi di sini gue recap karena ada aset terbaru mulai dari si Aspiran, Exorcist dan Neobeast cuy. Jadi perlu kalian ketahui kalau event Neobeast juga kabarnya bakal hadir dalam waktu dekat ya. Ya udah gue bilang tadi, waktu dekat itu paling lama 2 bulan ke depan cuy, nggak lama lagi. Jadi kalau kalian yang mau ikutan, saran gue kalian bisa nabung aja make COA ya, atau pakai WDP lah. Kalian bisa top up di rrqtopup.com yang gue rekomendasiin. Ya top up di RRQ udah pasti murah lah cuy. Jadi yang mana kalau kalian yang mau ikutan event Neobeast, nah atau yang mau dapetin skin Neobeast, ini bakal di resell. Dan kabar yang gue dapat untuk update kali ini bakal full lengkap juga yang bakal di resell, termasuk versi terbaru yang kemarin dari Brody, Parsha dan juga Link. Sama yang lawas itu ada Predrin sama si Lilia. Jadi kalau kalian yang mau dapetin ya kita tinggal tunggu aja. Dan untuk update dari asetnya di sini udah ada bocoran cuy, yang mana untuk update dari logonya itu udah hadir dari 3 event, mulai dari Aspiran, Exorcist dan juga Neobeast. Jadi nanti mungkin yang bakal hadir Aspiran terlebih dahulu, lalu menyusul Exorcist dan yang terakhir Neobeast. Atau bisa jadi aja ada yang lebih cepat, bisa jadi Exorcist lebih cepat atau Neobeast lebih cepat. Ya kita tinggal tunggu aja ya, karena untuk asetnya udah menunjukkan sudah muncul logo eventnya. Lanjut untuk update berikutnya dari Revamp Aulus, yang mana di sini udah diterapkan di Advance Server. Dan ini untuk bocoran dari Bang Otep Gaming. Untuk versi yang di sebelah kiri ini versi yang ada di Ori Server yang sekarang, sedangkan yang di sebelah kanan ini versi yang ada di Advance Server yang bakal diterapkan di Ori Server. Ya kalau kalian bisa lihat mulai dari hero-nya, lalu si skin-skinnya juga ini berubah banget tampilan, desain custom dan juga karakter dari hero-nya gitu ya cuy ya. Ini berubah banget lah. Yang jelas juga efek skillnya ya bakal berubah juga gitu cuy, karena skillnya ada yang di revamp dari si Aulus ini. Jadi ya menurut kalian gimana? Menurut gua untuk si hero Aulus nih bakal OP sih nanti kalau misalkan dijadiin jungler, karena untuk ultimate-nya itu kayak bakal sakit banget sih damage-nya. Dan kabarnya juga untuk si hero Aulus ini bakal collab sama Demon Slayer ya, kalau nggak salah sebagai Tanjiro. Belum jelas juga, masih predik aja gitu cuy. Jadi kalau kalian yang user Aulus, karena Aulus nih kayaknya jarang banget dipakai di rank, mungkin nanti pas udah rilis revampnya di Ori Server ya bakal banyak juga nih kayaknya yang pakai Aulus revamp, karena bakal enak banget cuy, asli lebih simple. Karena hero-nya kayak bisa kabur, lalu damage-nya juga gede banget. Ya lumayan lah kalau kalian yang user dari Aulus, ya pasti kedepannya bakal nyusul nih untuk si skin-skin terbarunya, apalagi udah di revamp ya. Oke lanjut untuk update berikutnya dari si skin Starlight Obsidia, yang mana untuk si skin ini udah tampil dari tampilan skinnya, tapi untuk entrance animasi dan tampilan real skinnya belum dihadirkan, baru ya background artworknya doang cuy. Jadi tampilannya seperti ini, yang mana kabarnya ini bakal hadir nanti di bulan Juni ya. Tapi ya kalau dikonfirmasi, karena ada beberapa calon si skin Starlight yang bakal hadir di bulan Juni dan juga Julinya ya, terutama tank. Jadi yang pertama dari si skin Starlight Johnson. Nah Johnson ini salah satu survei yang kabarnya bakal hadir di antara bulan Juni atau enggak di bulan Juli. Nah sedangkan di bulan Juni itu ada survei juga kalau si Obsidia dirilis. Dan untuk di bulan Mei-nya itu siapa bang? Yang sudah dikonfirmasi kalau di bulan Mei-nya itu Hanzo ya. Jadi udah rilis juga tampilan dari Hanzo, udah gua bahas ya di video sebelumnya, mulai dari entrance-nya, si skinnya, tampilannya udah bisa kita lihat lah. Oke untuk bocoran yang terakhir
terakhir nih, karena ada updatean makanya di sini gue bahas lagi. Ya, untuk updatean ini menurut gue penting banget sih, harus kalian ketahui lah gitu coy. Jadi yang mana perlu kalian ketahui lah, kalau 3 survei kemarin yang terbaru itu ada 3 ya, yaitu dari si Skin Enip ke-10. Jadi untuk tahun ini Muntun bakal ngadain lagi event anniversary yang ke-10. Ya contohnya kayak kemarin kayak ada si Cici, ada Jusin. Nah untuk update kali ini ya bakal ada skin baru lagi gitu coy, yang mana bakal ada Alice, lalu ada Kimi dan juga Mathilda. Surveinya kemarin baru rilis belum lama inilah. Dan yang mana kabarnya nanti bakal ada 2 hero juga yang bakal diajak, yaitu Layla dan juga Nana. Nah untuk Layla surveinya sebenarnya belum muncul, tapi kalau kita pakai desain survei yang lama ini agak masuk juga nih sama konsep si Skin Enip gitu cuy. Survei yang pertama tampilannya seperti ini, menurut kalian gimana? Ini keren-keren sih asli. Survei yang kedua tampilannya seperti ini, lalu survei yang ketiga tampilannya seperti ini, survei yang keempat seperti ini. Ini keren sih, kayak pakai jas hujan gitu ya. Survei berikutnya seperti ini ada lumayan banyak banget coy. Survei yang berikutnya seperti ini, ya ini desain customnya keren-keren sih. Lalu berikutnya seperti ini, dan yang terakhir seperti ini dari si Layla ya. Sedangkan dari Nana ini cuma ada 3 doang survei ya, tapi keren cuy. Survei yang pertama seperti ini, dan kabarnya kalau si skin dari Nana ini sebagai skin gratis nantinya. Waduh, user cewek pasti seneng lah cuy. Survei yang kedua tampilannya seperti ini, dan survei yang terakhir tampilannya seperti ini. Ya semoga aja untuk Layla sama Nana ini bakal ditambahkan lah ya. Tapi perlu kalian ketahui untuk Alice, Kimi dan juga Mathilda, ya kemungkinan besar dia juga bakal hadir, tapi kemungkinan besar juga dia nggak dihadirkan di event Enip nanti yang ke-10 ya. Karena kalau dihitung kayak terlalu banyak banget si skinnya, mungkin ya nanti bakal ada yang terpilih lah dari salah satu 3 survei Alice, Mathilda dan juga Kimi cuy. Oke cuy, jadi mungkin segini aja dulu untuk pembahasan pada video kali ini. Jadi kalau kalian yang suka sama updatean kali ini jangan lupa di like cuy. Oke cuy, see you next video. Bye bye.